Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku dapat kasus motor Supra X25 mogok. Kasusnya begini nih. Kenapa nggak bisa digas? Karena motor ini sudah sistem full injeksi atau motor injeksi. Nah, indikatornya pun sampai nggak nyala. Nah, tenaga yang dihasilkan, tenaga yang didapat hanya mengandalkan sisa dari voltase aki di motor ini. Padahal motor ini si empunya, pemiliknya mengatakan bahwa seminggu yang lalu baru ganti aki, tapi kondisi akinya sekarang voltasenya 3,9 volt. Nah, sesungguhnya motor Honda itu rata-rata tanpa aki pun bisa hidup dan bisa jalan normal, asalkan pengisiannya normal. Nah, pada kasus yang ini, pada kasus di motor ini, pengisiannya tuh nggak normal. Kita bisa lihat dari indikator voltase ya. Nih, alat pengecek voltase ini. Kalau pengisiannya normal, pasti dari angka voltase yang didapat dari aki yang kita pasang ini pasti akan naik, tapi di sini nggak ada pengisiannya. Nanti kita akan periksakan, kita bongkar bodinya kita bongkar, kita periksakan apa sih masalahnya. Baik teman-teman, jadi setelah kita bongkar, ternyata aku nemuin ada masalah kabel yang terkelupas di soket kiprok, dan ini kabel warna kuning. Sebetulnya sih nggak berpengaruh dengan pengisian. Ini bukan jalur pengisian. Kalau jalur pengisian itu warna putih, kita harus periksakan lebih lanjut. Tetapi sebelum kita periksakan ke area spool, ada baiknya kita periksakan kiproknya normal atau tidak, dan atau begini dulu teman-teman, harus pahami dulu jalur kiprok ini sistematisnya bagaimana. Nanti akan aku gambarkan begini contohnya teman-teman. Kiprok Supra X125 Fi ini ada 5 pin kabel. Kayaknya aku bongkar dulu ya biar gampang nih. Saya aku gambarin di sini. Gambarin dulu apa gimana ya? Beginilah pokoknya nih. 5 pin kabel. Nanti kita buka nih. Kita buka kiproknya, kita lihat bareng-bareng. Jadi caranya gini nih. Ini kan centolannya. Nah, centolannya gitu. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Nah, pin 1 ini kontak. Pin 2 adalah arus dari aki. Dan pin 3 spool pengisian. Pin 4 ground atau masa. Pin 5 lampu yang berasal dari setrum, yang berasal dari spool. Ini spool lampu. Gambarannya bagaimana? Jadi pin ini pin kontak. Ini gini pin kontak. Kenapa demikian nih? Jadi kiprok ini tuh memutus, maksudnya
kiprok ini itu soketnya kenapa harus terpasang, karena kontak itu melewati kiprok ini. Jadi kalau soket kiprok ini kita lepas, maka motor nggak akan hidup karena kontaknya melalui kiprok ini. Jadi sistemnya seperti ini nih, jalurnya. Gimana ya gambarnya, maaf ya sorry jeleknya, cuma buat gambaran aja, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah ini gini, ini sistemnya begini dia. Nah nomor 2 ini dari aki, ini nomor 2 dari aki, nomor 2 dari aki, ini ke ground nih. Nomor 3 sepul pengisian, artinya ini dari sepul pengisian ini. Nah ini sepul pengisian. Nomor 4 ground ini ke masa body, bisa nempel ke rangka, bisa ke masa aki, ya, dan ke masa lainnya. Nomor 5 itu sepul lampu, ini juga sama, sepul lampu. Nah karena ini sepul lampu gini, ini ke sepul. Nah di tengah ini langsung ke lampu, karena Super S125 Fi ini lampunya itu masih mengandalkan masih jenis arus AC. Sorry ya kalau misalkan penjabarannya belepetan, cuman mudah-mudahan teman-teman bisa paham jalur kiprok Super S125 Fi ini. Nah untuk pembuktiannya gimana, kita langsung buktiin aja nih ya, kita hidupin. Ini kebetulan udah aku jumper akinya, aki yang tadi tekor itu itu aku jumper, aku bantu nih. Nah tuh, ini aku bantu pakai aki yang masih bagus voltasenya, tuh masih mendingan lah 11,7. Nah ini ya teman-teman bisa motornya hidup. Ini naik nih, tadi mah nggak mau naik pengisiannya, tapi ini kayaknya nggak beres. Ini ada pengisiannya nggak beres nih teman-teman. Nih ini ya, kalau kiprok kita cabut dia tuh mati kalau Super S25, tapi kalau Mio J atau Yamaha yang lain tuh nggak mati. Beat nggak mati. Beat mati nggak ya? Bentar dah, mati nggak ya? Mati nggak ya dia kalau Beat? Aduh, coba ya, ini kita cabut aja nih. Susah. Nah tuh dia mati. Jadi arus yang ini, ini arus yang dari aki, ini yang ke kontak, dari kontak. Jadi arus dari aki dihubungkan ke sini. Saat kontak di on, baru di sini memberikan sinyal. Tapi kalau kontak belum on, dia nggak akan ngasih sinyal. Tapi harus melalui kiprok. Ini teman-teman nih. Ini ya, ini off ya. Ini kondisinya off. Ini arus dari aki. Nah ini kontak nih. Ini kan merah, kabel merah itu kan sejatinya adalah arus, tapi ini nggak nyala. Nah karena ini larinya ke kontak. Oke, gimana mau nyala, dia harus gini dulu. Susah ya, sorry. Kita buka dulu deh ininya. Oke nih ya teman-teman nih. Tuh ada 5 pin. Nah gini ngeceknya. Nah ini arus dari aki ini. Nah ini setelah nah ini baru terhubung ya, setelah walaupun kunci kontak off, tetapi di kiprok ini
di kiprok ini yang sebagai perantara arus positif masuk ke kunci kontak. Nah, kiprok ini adalah terminal untuk perantara arus positif dari aki ke kontak. Jadi kalau kita cabut, yang ke kontaknya pun mati. Tuh, yang ke kontaknya pun mati. Nah, sistem kerja kontaknya juga demikian, teman-teman. Nih, ya kunci kontak kan. Nih, ini udah kita cabut, kita hubungkan, oke. Nah, sekarang kita ke kunci kontaknya. Sebentar ya, sebelum ke permasalahannya kita harus pelajari dasar-dasarnya dulu, teman-teman. Untuk analisa sebuah masalah itu nggak sembarangan, nggak asal kita tuduh, oh kiproknya rusak, oh ini sepulnya rusak, dan mentang-mentang ada kabel yang terkelupas juga, oh ini kabelnya, terus habis itu dibenerin, belum tentu juga. Pokoknya kita harus tahu dasarnya dulu. Nih, kunci kotak masih dalam posisi off. Nih ya, masih off. Arus masuknya adalah yang mana ya? Nah, ini arus masuk. Nah, ini arus keluar dari kontak. Dia arus keluar ini setelah kita gambarnya. Oke. Nih, arus kontak ini setelah kita pukulin ke kunci kontak, dia harusnya hidup. Nah, ini oke. Dan yang sebelah sini juga hidup nih, teman-teman. Nah, tuh hidup, semuanya hidup, pin-pinnya 4 pinnya hidup semua. Kalau kita matikan, nih kalau kita matikan, mati. Ini mati, ini hidup ya, ini hidup, ini mati, yang ini. Nih. Jadi arus masuknya yang ini dan yang ini. Setelah kita on kan, nah ini hidup baru. Menghidupkan, langsung memberi sinyal ke ECU, memerintahkan full pump dan yang lainnya untuk segera bekerja aktif. Kembali lagi ke permasalahannya. Cara ceknya gimana? Kembali ke sini lagi, teman-teman ya. Oke. Untuk mengecek kenapa pengisiannya nggak bagus, nggak stabil, atau nggak ada pengisiannya sama sekali, karena ini arus dari sepul. Paling gampangnya begini, kalau kita menuduh ini kiprok ini rusak, aku sih nggak tahu ya tahanan kiprok ini berapa. Cuman nih cara ngeceknya itu kita bisa cek dulu jalur dari sepul ini ada arus masuk atau enggak. Caranya kita pakai multitester nih. Jadi nanti kita cek pin yang warna putih ini atau pin nomor berapa sih tadi? Ini pin nomor 3, pin pengisian. Ya, pin pengisiannya itu normal atau enggak. Nah, cara mengeceknya kita menggunakan multitester dengan mengarahkan selektor ke posisi volt AC. Nah, ini ya, volt AC positif. Ini kita masuk ke sini, Nah, yang hitam kita masuk ke masa atau ke ground di soket kiprok yang warna hijau ini atau pin nomor 4. Nah, kita hidupkan motor. Kalau voltasenya di bawah 50 volt AC, itu berarti ada kemungkinan sepul yang bermasalah. Tapi kalau di atas dari 50 volt AC, maka mungkin saja ini kiproknya yang rusak. Kita hidup aja ya, kita hidupkan ya, teman-teman. Ini taruh bawah dulu ya, kena getaran jatuh. Matiin ya. Nah, setelah kita lihat rank pengisiannya itu di bawah 50 volt AC, berarti sesuai kesepakatan kita
seperti yang aku jelasin tadi, kalau di bawah 50 volt AC ada kemungkinan spool yang bermasalah. Kenapa masih ada kemungkinan? Bisa saja kabelnya putus. Nah, cara cek kabel putus, teman-teman arahkan selektor multitester teman-teman nih. Ya nggak juga sih. Kalau misalkan putus sih nggak kayak gitu ya. Kalau putus pasti nggak ada arus masuk. Ini udah pasti. Ini bisa dipastikan ini spoolnya yang bermasalah atau rusak. Ada kabel yang putus di spool kah atau kebakarkah spoolnya? Kita coba cek di area spool. Kita bongkar spoolnya. Nah, kita udah di area sisi bagian spool dan ini adalah blok magnet yang di dalamnya terdapat spool. Untuk melihat kondisi spool baik atau tidaknya, kunciannya ada di baut-baut pengikat blok magnet ini, teman-teman. Blok cover blok magnet. Oke. Dan untuk melihat spool yang ada di dalam, teman-teman harus buka titik dari baut-baut ini, baut-baut yang di cover blok magnet. Tapi sebelumnya teman-teman buka juga step depan dan persnelengnya agar tidak mengganggu kinerja dari pembongkaran cover blok magnet, karena area sini bisa mentok persneleng. Sedangkan untuk melepas persneleng, lihat, harus melepas push step. Oke. Dan sebelum melakukan itu semua, tap dulu olinya, oli mesinnya kita buang dulu melalui lubang pembuangan oli yang ada di bawah yang menggunakan kunci 17 ring. Nah, ini teman-teman udah dibongkar spoolnya dan kondisinya baik. Kita tes teman-teman. Masya Allah, ternyata mohon maaf teman-teman, ternyata ini semua di luar dari yang tadi kita analisa bersama. Baik, ini masuk logika. Mengapa demikian? Karena kalau teman-teman simak tadi di awal video sekitar menit ke-7 ada arus pengisian masukan sebentar. Padahal sebelum aku record spontan video ini sama sekali nggak ada arus pengisian masuk ke aki. Yang ada malah motor mogok, nggak mau hidup sama sekali. Apalagi awal sih punya nganterin motor ke bengkel. Jadi aku punya analisa begini teman-teman. Mohon maaf bila salah, mohon dikoreksi. Kita lihat bersama di sini headlamp cover atau batok lampunya
miris sama sekali, nggak ada bautnya, dan banyak kabel yang terkelupas di balik cover headlampnya. Kemudian kabel yang sampai terkelupas selain netnya atau kulitnya itu yang diduga dan bergesekan dengan stang yang punya kutub negatif atau massa, ternyata mengandung arus positif di sistem penerangan atau lampu. Nah, saat kabel yang terkelupas itu bergesekan dengan stang, maka membuat sistem kerja kiprok itu jadi kacau sampai tidak mampu memberikan pengisian balik ke aki. Justru sebaliknya, malah terjadi kebocoran arus kan jadinya. Ya wes, kita isolasi aja semuanya kabel-kabel yang terkelupas itu. Semoga tidak ada masalah lain lagi.